Hai sahabat jiwa, jumpa lagi dengan Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Selalu sehat, selalu berbahagia apapun keadaannya. Oke? Kita akan reading buat kalian Taurus lagi ya. Dan tema kita kali ini adalah tentang petunjuk semesta tentang permasalahan kalian saat ini. Oke? Seperti biasa, saya ingin mengingatkan ya, kalau readingan ini sifatnya general, jadi akan bisa resonate ke kalian, bisa juga nggak resonate. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan ya, sesuaikan aja dengan kondisi kalian ya. Dan buat kalian yang mau personal reading, kalian bisa langsung hubungi nomor WA yang ada di video ini, dan juga yang ada di box deskripsi. Oke, langsung aja kita mulai ya. Di sini kartunya sudah saya shuffle, dan ini adalah kartu kalian. Untuk kartu oracle-nya kalian punya Young, ada Chaos and Conflict, lalu ada Round and Round, ada By the Book, Imagine, dan Loyal Heart. Oke? Beberapa dari Taurus yang menonton video ini ya, sepertinya kalian ini lagi sibuk dengan pikiran-pikiran negatifnya ya. Banyak hal yang sedang kalian pikirkan saat ini. Tentang kehidupan kalian saat ini, tentang masa depan kalian nanti ya, atau kekhawatiran tentang apa yang sedang kalian kerjakan saat ini. Apakah akan berhasil atau akankah gagal lagi ya? Dan masih banyak lagi apakah lainnya yang terus mengganggu pikiran kalian ya, membuat mood kalian itu jadi berantakan, gak semangat, layu sebelum berkembang ya, seperti gak ada kehidupan. Oke? Kalian itu jadi malas ngapa-ngapain, seperti kehilangan motivasi atas hidup kalian ya. Semangat kalian yang tiba-tiba lenyap begitu saja seperti menguap entah kemana ya. Dan tahu gak kalian, kalau kondisi kalian itu membuat vibrasi kalian itu menjadi rendah dan tidak selaras dengan alam semesta. Oke? Kalau vibrasi itu udah turun ya, maka rezeki ataupun hal-hal baik ya, atau harapan-harapan kalian itu akan sulit untuk bisa kalian gapai. Kita ini hidup berhubungan dengan energi ya. Energi rezeki ya, hal-hal baik itu vibrasi energinya tinggi. Jadi kita pun mau gak mau harus bisa menyamai energi mereka untuk bisa menerima segala kebaikan yang mereka kirimkan. Sikap seperti apa yang membuat energi kita itu bisa positif ya, dan menjadi tinggi vibrasinya, yaitu dengan ketenangan jiwa, rasa damai, bersyukur, ikhlas, bahagia, tulus, dan bersukacita, atau semua perasaan-perasaan positif yang membuat kita itu bisa bahagia ya. Semua itu adalah energi-energi positif yang membuat vibrasi kita jadi tinggi dan selaras dengan alam semesta. Itulah kenapa orang yang suka mengeluh, yang suka bersungut-sungut ya, pemarah, suka berpikir yang negatif tentang orang lain, tentang dirinya sendiri, tentang situasi yang sedang dia hadapi, akan membuat mereka jadi semakin jauh dari rezeki ataupun hal-hal baik yang mereka inginkan. Jadi di sini semesta melihat kenapa kamu masih berputar-putar terus di permasalahan yang sama, itu karena kamu masih belum bisa merubah polanya kamu ya. Pola yang negatif akan menarik hal-hal yang negatif juga. Kekhawatiranmu tentang sesuatu hal akan menjadikan kenyataan apa yang kamu takutkan itu. Oke? Jadi semesta itu membaca energi yang terpancar dari dirimu. Kalau energi yang terpancar dari dirimu adalah positif, maka hanya hal-hal yang positiflah atau hanya hal-hal baiklah yang akan datang dalam hidupmu. Dan sebaliknya, kalau yang mereka tangkap adalah hal-hal yang negatif, maka hal-hal yang negatif juga yang akan mereka kirimkan padamu. Jadi berhati-hatilah dengan pikiranmu, dengan perasaanmu, karena dari situlah energimu akan terpancar. Oke? Memang gak mudah ya untuk tetap berada di mode positif saat lagi keadaan gak baik-baik aja ya. Tapi itu harus kamu lakukan supaya hidupmu bisa berubah. Cobalah untuk belajar dari hal-hal kecil dulu. Seperti belajar bersyukur ya. Syukuri hal-hal kecil yang masih bisa kamu miliki saat ini. Misalnya, kamu masih sehat, masih bisa makan dan minum ya, walaupun itu sederhana.
Hal-hal yang kelihatan sepele tapi sebenarnya sangat penting dalam hidup kita, ya. Dari belajar bersyukur, kalian bisa belajar untuk berdamai, ya, dengan apapun situasi kalian saat ini. Jadi seperti inilah hidup. Tidak ada hidup yang tidak mengalami pasang surut, ya, bahkan gelombang. Setiap orang pasti pernah mengalaminya, dan itu terjadi untuk membuat kita menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya, ya. Minimal itu akan jadi experience atau pengalaman berharga yang suatu saat nanti bisa kalian share ke orang-orang, ya, sebagai kisah yang menginspirasi, ya. Jadi secara nggak langsung kalian sudah bisa menjadi berkat bagi orang lain. Oke? Setiap masa ada kisahnya sendiri. Jalanilah itu dengan keyakinan kalau kalian akan bisa melewati setiap fase dalam hidup kalian dan memenangkannya. Tidak ada ujian yang tidak ada penyelesaiannya. Akan ada selalu jawaban untuk setiap pertanyaan tentang alasan kenapa begini, kenapa begitu. Pelajarilah setiap alasan itu dan berkembanglah. Jangan jadi dirimu yang begitu-begitu saja, ya. Bertumbuhlah terus lewat permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi. Kalau kalian tidak belajar, kalian akan terus berada di situasi itu. Tapi kalau kalian cepat belajar, kalian akan segera keluar dari fase itu dan masuk ke fase yang baru dengan harapan-harapan yang baru yang lebih baik dari sebelumnya. Tapi tentu saja dengan ujian-ujian yang baru juga, ya. Tapi jangan takut, ya. Jangan takut dengan ujian-ujian yang akan datang nanti. Karena sebelum ujian itu datang, kalian itu sebenarnya sudah dipersiapkan semesta untuk menghadapinya, ya. Kamu hanya perlu mengenal lebih dalam dirimu, kenali potensimu, pahami kelebihan dan kekuranganmu. Maka setiap apapun ujian yang akan kalian jalani, kalian akan bisa menghadapinya dengan berani dan bisa mengatasinya dengan baik. Oke? Dan pesan terakhir di sini buat kalian, setialah pada apa yang sedang kalian kerjakan saat ini. Penyakit Taurus yang selalu menjadi momok bagi dirinya sendiri adalah mudah bosan, ya, mudah kehilangan semangat yang tanpa sebab. Oke? Kebanyakan Taurus ini punya banyak ide-ide yang luar biasa sebenarnya, ya. Tapi seringkali kelebihan itu justru membuat Taurus itu susah untuk bisa fokus pada satu hal dan lebih sering bereksperimen pada banyak hal yang membuat Taurus itu sulit untuk bisa sukses, ya. Jadi PR kalian saat ini, ya, termasuk saya, ya, belajarlah untuk fokus pada satu hal yang benar-benar kalian minati, ya. Maksimalkan segala potensi yang kalian miliki. Jangan bandingkan dengan orang-orang yang sudah berhasil dengan usaha-usaha mereka yang lain, tapi bandingkan dengan orang-orang yang masih belum seberuntung kamu, oke? Kamu mungkin sekarang sudah punya pekerjaan atau usaha yang sudah running, ya, atau sudah berjalan. Dan dulu mungkin hasilnya itu lumayan bagus, ya. Cuma karena kalian bosan, jadinya kalian pun menjalaninya setengah-setengah aja. Alhasil, hasilnya pun jadi nggak maksimal, ya. Coba deh, itu aja dulu yang dibangun lagi, ya. Buat inovasi-inovasi baru untuk merefresh lagi pekerjaan kalian. Supaya kalian pun menjadi lebih semangat lagi dan happy ngerjain apa yang sedang kalian kerjakan saat ini, ya. Rasa happy, semangat, dan optimis itu akan menaikkan lagi vibrasi kalian, ya. Dan itu akan tertangkap oleh alam semesta dan tinggal menunggu waktu aja sampai mereka mengirimkan kembali segala kebaikan untuk hidup kalian. Oke, Taurus, ya. Memang gak mudah, ya, tapi lakukanlah. Untuk sebuah perubahan seperti yang kalian harapkan, kalian pun harus mau melakukan perubahan atas pola hidupmu. Kalau polanya sudah dirubah dan selaras dengan semesta, percayalah, akan mudah buat kalian menggapai apapun, ya, yang menjadi harapan kalian selama ini, yang menjadi impian kalian selama ini. Oke? Jadi jangan ditunda-tunda lagi, ya. Mulailah dari sekarang, ya. Oke, Taurus, ya. Inilah readingan buat kalian Taurus. Semoga readingan ini relate dengan kalian, bisa menginspirasi serta memotivasi kalian. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.
Bye-bye.